Podcast Ruang Tatik bareng Bung Faiz. Dan Mas Lang. Okay. Gimana supporter timnas? Masih tepuk tangan atau sudah melupakan Piala Ciki kemarin? Kayaknya kalau lupa belum deh ya. Jadi hati terus banget. Nggak tepuk tangan tapi jari-jarinya itu banyak ngetikan di sampai kemarin notisnya dari bapak-bapak DPR itu akhirnya mempertanyakan ini naturalisasi ini masih lanjut atau baiknya dihentikan. Bung Faiz, sebelum kita ngomong ke sana, masa depan kita kayak gimana sih sebenarnya? Nah, itulah sebetulnya kemarin aku sempat lakukan nge-tweet ya, lumayan rame lah, 1000-an likes gitu di mana di Twitter lah ya. Soal lebih ke liga sih sebetulnya. Karena kemarin juga ada bahasan kenapa pemain naturalisasi itu ke liga. Tapi kalau kita ngobrolin naturalisasi dulu gitu, sebetulnya kalau stand-nya Ruang Taktik, terutama saya pribadi gitu, stand saya untuk naturalisasi ini setuju sebetulnya. Setuju, tapi di satu sisi pemerintah itu harus jalan secara paralel dengan pembinaannya gitu. Artinya naturalisasi oke, tapi pembinaan juga jalan juga gitu. Itu yang harus di garis bawahin gitu. Tapi kan kelihatan memang ya politik praktis lah ya kemarin. Bapak Ketua PSSI ini tahulah arahnya kemana, wapres lah. Kalau kita bicara politik seperti itu arahnya ke situ kan memang. Jadinya memang dia ngejar timnas yang ya intinya naturalisasi dikejar, terus sama anggota DPR juga dipercepat segala macam gitu. Tapi ya akhirnya memang gagal gitu proyeknya untuk masuk ke Piala Dunia, gagal. Nah tapi apakah dia udah menyentuh ini aspek pembinaan, itu yang jadi yang saya permasalahkan seperti itu. Apakah dia udah program dia untuk sepak bola grassroots gitu, anak-anak kecil usia 10, lalu oke lah kita sudah punya Suratin gitu. Pertama kan Suratin ya, kalau kita bicara piramida sepak bola Indonesia itu di bawah itu grassroots gitu. Grassroots itu sebenarnya nggak ada, PSSI nggak terlibat di situ, diserahkan ke kota-kota masing-masing bikin kompetisi pribadi lah. Nah habis itu di grassroots ada Suratin di atasnya. Suratin tuh U13. Nah habis Suratin lanjutannya adalah EPA, Elite Pro Academy. Elite Pro Academy itu punyanya klub, jadi klub-klub itu dituntut punya akademi. Nah itu sebetulnya secara piramida sudah ada nih, sudah ada piramidanya, tapi kita nggak punya roadmap atau blueprint gitu. Sepak bola kita ini ke 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang gitu. Itu seperti apa? Kita nggak punya kurikulum, filosofi. Villanesia ada memang 2017 gitu, tapi dan itu pun sebetulnya udah bagus karena kita di Villanesia itu tapi harus digarisbawahi ya, ketika kita ngomongin Villanesia itu adalah filosofi untuk pembinaan ya, bukan untuk timnasnya, beda karena di Villanesia kita mainnya 4-3-3 gitu. Nanti untuk usia 10 7 versus 7 ada kayak gitulah. Jadi sebetulnya bukan muaranya bukan untuk filosofinya timnas, bukan, tapi untuk filosofi pembinaan sebetulnya. Nah, Valencia udah bagus tapi itu tadi kurang pengembangannya gitu. Pengembangannya sebagai contoh nih Jepang gitu. Jepang itu kan nembak langsung 2050 kalau nggak salah. 2050 atau 2040 itu mereka baru target juara. Jadi mereka itu nggak masuk Piala Dunia mendatang kita akan juara gitu. Kalau kita kan gitu kan, sekarang naturalisasi, besok kita targetnya Piala Dunia gitu, masuk Piala Dunia gitu. Kita nggak punya itu roadmap yang 5 tahun 10 tahun gitu. Yang itu nanti menyentuh anak-anak yang didik kita, anak-anak yang di bawahnya, atau bahasanya pemain lokal kita bisa gimana mereka bisa upgrade juga gitu. Bersaing dengan pemain naturalisasi. Nah itu yang belum disentuh sama PSSI sih. Aku pikir PSSI era sekarang mungkin lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ini pandangan jorok saya ya. Sekarang sudah liga untuk wanita juga sudah ada. Untuk timnas wanitanya juga kemarin sudah juara juga. Kemudian untuk pembinaan secara
fasilitas dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah muncul semuanya gitu loh. Cuman kan kenapa harus naturalisasi lagi gitu loh? Kenapa kita nggak nunggu dulu? Apakah karena tekanan, saya nggak ngomongin politik ya, tapi tekanan supporter kita dengan ratusan juta penduduk kita ini yang fully pengen banget timnas kita itu pengen nonton bola di Piala Dunia, atau timnas kita itu masuk di Piala Dunia, itu udah gregetan banget gitu loh. Bahkan presiden pun notice gitu loh. Kalau bisa harus gitu loh. Kalau bisa harus gitu. Problemnya yang sekarang ini gimana, Bung Faiz? Mau dilanjut atau stop dulu deh untuk naturalisasi? Kalau kita ngomongin jangka panjang. Jadi permasalahannya adalah kita nggak cuman berhenti di naturalisasi saja sebetulnya. Nah itu tadi, kalau kita punya roadmap, kalau kita punya kasarnya kayak filosofi apa cara bermain kita atau gimana, kita akan punya standar kualitas dari naturalisasi. Kita pun udah punya belum sih? Nah itu yang kita nggak pernah di share kan, gitu. Jadinya kita tahulah Jens Raven gitu usianya muda gitu, tapi udah mainnya di Bali United gitu. Maksudnya udah ke liga kita gitu. Sementara di sana juga cadangan, karena kan ya kita tahu kualitas apa liga kita itu pemain asing kan 7 gitu. Jadi kan sulit bersaing di situ gitu. Makanya yang di kualitas dipertanyakan ini, kualitasnya Jens Raven ini seperti apa gitu. Jangankan sama-sama kayak Ramadan Sananta gitu. Jadi naturalisasi ini yang harus lebih jelas lagi standarnya. Kualitasnya pemain tuh harus kita lebih lagi gitu. Kayak Jens Raven, Eliano Reinders itu kan usia muda tapi udah main di Liga 1, nggak masalah sih sebenarnya, no problem gitu. Tapi intinya yaitu tadi, kita naturalisasi itu udah tepat belum secara kualitasnya gitu. Kalau kita lihat misalkan Tom Hai, Oli Romani itu kan ya memang, Justin Hubner juga itu kan memang ya secara kualitas kan memang udah oke, iya udah di atas gitu. Nah itu yang perlu kalau kita mau lanjutkan, kita harus lebih strict lagi untuk memilih pemain-pemain naturalisasi tersebut gitu. Bukan berarti masuk ke liga lokal bukan berarti jelek, karena saya tahu Tom Haye juga saya tonton setiap week itu bagus mainnya. Artinya dia tetap standarnya itu tetap ada gitu. Nah, yang pemain-pemain muda ini yang harus kita jaga. Sebetulnya. Kita jaga. Kita sudah punya Marcelino yang memang ya main abroad juga ya, Marcelino. Tapi ya mungkin cedera atau apa, saya nggak tahu kabar terakhirnya. Tapi intinya itu tadi sih, kita harus talent pool kita itu harusnya lebih banyak lagi gitu. Jadi semakin banyak talent kolamnya, pemainnya yang semakin luas, otomatis kita bisa bisa mencari lebih banyak lagi bibit-bibit dari itu, karena orangnya lebih banyak gitu. Jadi dari penduduk kita yang banyak, kita harus memperbanyak pemain yang sepak bola dulu. Nah, kalau udah banyak kita bisa mencari itu. Di samping itu di kolam itu jadi bersaing gitu, persaingannya lebih bagus gitu. Kemarin tuh kebanyakan netizen nyalain pemain lokal kita yang main di Liga Indonesia. Pemain naturalisasi maksudnya. Oh iya. Iya, salah satunya juga gitu. Karena kemarin yang main di timnas kita itu hampir fully ya pemain liga semua, pemain liga lokal semuanya. Akhirnya jadi amukan. Iya betul. Apakah seburuk itukah liga kita gitu, Bung Faiz? Selama kita kan belum mulai nih liga. Catatan Bung Faiz untuk liga kita yang mau running ini. Sebetulnya liga kita juga sama seperti yang Mas sebutkan soal ada Liga Putri, PSSI naik gitu. Sebetulnya liga kita juga berbenah sebetulnya. Di salah satu diantaranya karena udah ada EPA, Elite Pro Academy. Klub-klub itu disuruh punya akademi gitu. Terus kalau dari segi liganya sendiri sebetulnya dengan masuknya 7 pemain asing itu kualitasnya, terutama musim lalu itu sebetulnya udah naik kualitasnya. Namun perlu dicatat gitu, kita gaya bermainnya di liga itu yang harus kita catat di sana. Kita tahu Persib ketika di Champions kemarin juga kalah. Saya nonton 3 kalau nggak salah, 3-0 atau terus di kandang sendiri 1-1 apa seri gitu. Intinya di pertandingan pertama yang kalah itu saya tonton tuh kualitas
taktikalnya ya. Taktik itu kan nggak cuman soal skema sebetulnya. Ibaratnya yang paling kelihatan di waktu Persib itu lawannya Persib, John Buri atau apa lupa saya pokoknya, bajunya masih saya ingat orange. Ketika dia dapat bola itu nggak langsung bola itu langsung dibawa lari ke depan. Jadi mereka ngelihat dulu, oh di depan tuh memungkinkan nggak ya temanku cuman 1 orang lawan 2 orang gitu. Oh di depan itu ruangannya udah dijaga. Oh jadi nggak perlu aku langsung serangan balik gitu. Nah sementara kita mainnya dapat bola, lari Lempar. bawa, lari ke depan, atau ditendang langsung atau gimana kayak gitu. Itu yang bikin beberapa testimoni sebetulnya udah ada banyak. Berbesa pemain Bali United itu pernah bilang ya di liga kita banyakan lari. Jadi dibanding Brasil kan dia kalau nggak salah sebelumnya berhasil atau nggak tahu saya lupa. Tapi intinya komentar itu diaminin sebetulnya sama beberapa pelaku. Salah satunya juga pelatih PSM yang siapa dulu berapa musim lalu 3 atau 4 sebelum Bernardo Tavares itu pernah juga pemain kita itu kalau ketika latihan iya aja gitu, dikasih tahu pelatihnya iya tahu tapi ternyata nggak tahu gitu di lapangan tuh ternyata nggak tahu gitu. Nah itu secara kualitas sebetulnya intensitas naik, pressing dan segala macam naik, tapi kapan penggunaan itu kan gini, misalkan kita melakukan passing itu kan eksekusi ya, tapi kapan menggunakan passing, kapan kita terobosan, kapan passingnya itu harus diletakkan di kaki kanannya lawan kita, kapan harusnya di kaki luar pemain kita, itu sebenarnya kan ada taktikalnya. Misalkan nih kalau passingnya pelan, itu salah satu taktikalnya adalah di belakang kamu ada lawan gitu. Sekelas Pep Guardiola, Man City, Barcelona itu pemainnya itu kalau passing ke Rodri, dari back ke Rodri di passing pelan biar Rodrinya itu datengin bolanya kan otomatis. Tapi kalau di passing kenceng Rodrinya biar balik badan langsung. Nah itu sebetulnya itu kan taktik yang sebenarnya simple ya. Itu bukan taktik yang skema gitu, bukan, tapi soal football IQ. Nah itu tadi menurut saya sih lebih di situ. Kurangnya bukan soal skema, bukan apa, tapi football IQ dari pemain itu yang sangat menentukan. Nah, kalau kita bisa contohkan Tom Haye gitu, itu kan football IQ-nya sangat tinggi ya, tinggi banget. Makanya dia bisa sebagus itu gitu. Padahal tidak punya fisik yang mewah lah, ibaratnya fisiknya tidak yang seperti siapa pemain-pemain di Liga 1 kemarin, Mariano Peralta itu pemain terbaik. Wah itu pemain terbaik kemarin karena dia bagus banget larinya, driblingnya dan segala macam. Tapi football IQ-nya juga jalan. Tapi Tom Haye bukan tipikal yang itu bisa sebetulnya, karena dia punya itu tadi IQ-nya lebih tinggi. Nah itu yang harus lebih banyak ditingkatkan sih di liga kita gitu. Evaluasi John Herman, saya nggak akan membandingkan Sintayong dulu awal-awal pun juga mengalami hal yang sama. Ya, betul. Dulu Sintayong malah kalah 3-0 kalau saya nggak salah ingat ya, waktu melawan Vietnam yang pertama kali dia pegang timnas kita gitu. John Herman udah memperlihatkan ngebawa pemain kita ngelawan tim-tim Asia Tenggara. Ntar lagi juga masih bermain di Asia lagi ya, Asian Cup ya, FIFA ya. Mbak FIFA. Cuman kan target kita sebenarnya di Piala Asia nanti yang lawannya yang ke notice adalah Jepang. Mungkin nggak sih Herman ini punya ini kalau gambaran secara ke depan gitu gimana Bung Wais? Ya sebetulnya mungkin nggak sih dengan komposisi kita yang sekarang ini gitu. Kemarin kita alasannya kan beberapa pemain kayak Kevin Dix dan segala macam kan nggak join ya. Memang alasannya kan memang itu. Cuman dari segi level sebetulnya level pemain yang kemarin juga di atas negara-negara ASEAN sebetulnya. Nah itu, tapi kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya yang ketika kita full itu sebetulnya bagus, lawan Oman bisa 3-0, Mozambik dan segala macam itu sebetulnya permainannya lebih ketata lah, lebih tertata, lebih kelihatan idenya gitu. Kemarin tuh salah satu faktor yang justru jadi pedang bermata dua menurut saya sih Mitchell Baker. Jadi menurut Mitchell Baker, jadi gini, John Herman ini kayak dapat mainan baru lah, mainan baru dalam diri Mitchell Baker gitu. Dalam Mitchell Baker. Nah, akibat mainan baru itu, John Herman tuh jadinya
ingin memanfaatkan dia gitu. Jadinya kita kemarin tuh banyak sekali serangan dari sayap, terus crossing berapa kali. bener. Banyak sekali crossing ke arah ke Mitchell Baker yang nggak tereksekusi. Jadi bukan salah Mitchell Baker juga. Dia ada beberapa peluang heading yang memang nggak gagal dia selesaikan, tapi lebih banyak nggak nyampe-nya bola. Even Tom Haye pun beberapa kali juga nggak nyampe gitu. Jadi bisa jadi karena faktor kecapean juga Tom Haye-nya dan segala macam. Intinya itu tadi, kalau menurut saya sih permainan timnas kok jadi main crossing seperti ini gitu. Sayap crossing, Crossing nggak terlihat gitu permainan pendek-pendek di tengah 1-2. Yang itu menurut saya sih itu yang harus di-adjust sama John Herman. Padahal dia udah punya kesempatan nih untuk mengejas itu ketika lawan Singapura. Seharusnya ketika kalah sama Vietnam 3-0 harusnya di Singapura dia berubah gitu, tapi enggak gitu. Padahal kan sebetulnya bisa Mitchell Baker tuh diganti dulu atau main nanti di super sub gitu. Apa pengganti, kita main false nine seperti biasanya gitu. Kayak Olermani main kan dia bukan tipikal Mitchell Baker gitu. Dia yang jemput bola terus. Kemarin memang nggak ada oleh Romani, tapi kita punya Ragnar. Sebenarnya Ragnar bisa di pos di nomor 9 itu untuk jadi pemain yang sering turun gitu. Ada Beckham Putra yang bisa main di ruang-ruang sempit. Jadi menurut saya sih variasinya memang monoton. Dan menurut saya sih karena Mitchell Baker itu juga yang jadi faktor kenapa aku ingin menggunakan dia lah ibaratnya. Pusat serangannya mau di dia gitu. Intinya sih seperti itu. Berarti setuju dong kalau Piala Ciki ini jadi trial and error-nya John Herman. Iya, sebetulnya setuju, cuman hasilnya nggak. Jadi pembelaan anak-anak nih. Anak netizen, ini masih trial, tenang aja. Kita masih punya FIFA, masih ada agenda. Kita juga punya Piala Asia nanti. Iya, harusnya trial error, tapi nggak seburuk itu gitu loh. Harusnya trial error, ya minimal kita runner up atau minimal lolos fase lah. Gitu. Intinya itu, kalau kita kemarin trial error tapi hasilnya sangat ini nggak bisa diterima sih seperti itu. Itu yang jadi kemarahan beberapa yang kontra dia gitu. Oke. Bung Faiz, sebelum kita akhirin, bentar lagi Liga Indonesia mau main nih. Jagoannya siapa nih? Pasti takut dibully netizen ini, takut dibully supporter ini. Karena Persib kemarin juga oke juga, maksudnya komposisinya juga masih oke meskipun kabarnya kena FIFA ya, lagi di ini FIFA ya. Sering Persib nggak apa namanya lagi FIFA di ban FIFA ya untuk proses transfernya. Iya, memang Persib kan punya masalah sama pemain Jepang tuh siapa? Pemain Jepang tuh yang yang bermasalah gitu. Terus kemarin ada lagi juga, saya juga lupa gitu, ada lagi. Tapi intinya FIFA ban itu diupdate per hari. Jadi kayak PSM menyelesaikan kewajibannya ya hilang di FIFA ban itu, selesai. Persija menyelesaikan kewajibannya selesai gitu. Nah itu yang jadi kalau soal FIFA ban gitu. Tapi kalau menurut saya sih memang persiapan yang paling matang itu memang Persib ya. Persib itu 5 besar deh, 5 besar. Ya 5 biar besar. Adil. Ntar netizen versusnya Persib pada rame nih. Wah, agak sulit ya Liga 1 ditebak ini. Tapi Persib, Persija. Kita sudah ngalamin Piala Presiden kemarin gitu ya. Ada Arema, ada Persebaya, Persija sama Persib gitu. Semifinalnya gitu kan. Itu kan seolah-olah jadi tolak ukur, ini bakalan jadi 5 besarnya nih. Sementara ada siapa yang konon katanya punya presiden tuh klubnya ganti nama tuh. Garuda Yaksa. Itu ganti nama apa kemarin, lupa namanya. Ilan Mulang apa sih? Isan Mulang, Java United. Itu kayaknya jadi momok juga gitu loh buat liga kita. Apapun itu, sebelum ngomongin 5 besarnya siapa, kita kan berharap kan ngaruhnya ke liga gitu ya. Ngaruhnya ke timnas kita gitu loh, ke komposisi timnas kita. Oke, 5 besarnya siapa? Tolong jangan ngambuk ya. Tiga itu kekuatan besar sih memang. Persebaya, Persija sama Persib itu 3 itu yang mungkin yang bisa diiniin. Sama Borneo memang kehilangan Levundes gitu. Tapi menurut saya sih Borneo ini suka memberi kejutan ya dengan transfernya. Pemainnya ditinggal semua nih, dijual semua nih, Peralta dan segala macam. Tapi menurut saya tetaplah manajemen mereka itu menurut saya sih paling oke juga ketika berbicara scouting. Dan satu lagi kuda hitamnya siapa nih kira-kira? Kuda hitam bisa jadi tim-tim itu tadi Adiaksa. Dia juga ngambil Levundes soalnya. Iya. Java United. Dia nggak main-main loh belanjanya. Java United itu
Dewa United. Menurut saya sih kalau 5 bisa dibilang Bali atau Dewa mungkin ya. 6 itu ya, antara 6 itu tim yang ibaratnya dua settle gitu. Tapi kalau kuda hitam bisa jadi ya PSIM Jogja. Menurut saya sih itu salah satu ini juga sih yang menarik juga di musim lalu. PSIM posisinya itu tinggi banget kemarin. Mainnya atraktif lah kan. Mereka kan punya Zevalente, terus satu lagi Vidal. Vidal itu siapa? Saya lupa nomor. Zevalente terutama itu menurut saya sih menarik juga melihat itu. Tapi itu tadi sih kalau menurut saya Persib ini menerapkan standar yang tinggi untuk tim-tim Liga 1. Jadinya apa ya? Jadinya kayak semakin apa ya? Tim-tim itu jadi kalau kita mau juara 3 kali itu harus kayak Persib persiapannya. Belanjanya juga pemain sekelas Persib gitu. Itu yang membuat mereka ini udah juara 3 kali, jadi udah setnya standar tuh udah mulai tinggi dan mereka juga nggak main-main di Asia gitu. Nah, dia juga menyiapkan itu untuk Asia nanti. Makanya menurut saya sih Persib masih jadi kandidat kuat kecuali ada masalah kayak kemarin ketika Bojan Hodak menjelaskan tuh ternyata masalah internal tuh ada gitu. Jadi kemarin tuh musim yang sulit buat Bojan Hodak sebetulnya. Makanya secara finishing dia nggak oke dan segala macam. Tapi dia tetap pertahanannya tetap jadi kekuatan gitu. Mereka paling sedikit kebobolan kemarin, yaitu yang jadi ininya Persib lah. Ya, kuncinya Persib juara kemarin menurut saya sih ada di Matrikardi sama Barba kemarin, di duo itu yang cukup kuat di jantung pertahanan. Ya antara itulah 6 pemain itu gitu. Kalau Arema sih saya kalau Arema kemarin lihat podcastnya Iwan Budianto itu sebetulnya juga nggak begitu ini ya, mereka Iwan Budianto Pak Ibe juga bilangnya nggak jangan ngomong juara gitu. Jadinya menurut saya target nggak degradasi ya udah ya survive dulu di tengah ya ibaratnya timnya kan masih tragedi, terus masih inilah kayak mulai riset dari nol gitu. Dan yang diambil pendekatannya juga sebetulnya bagus ya, ngambil pemain-pemain yang ibaratnya jarang yang luarnya asingnya kalau Enrique itu, tapi juga dikombinasikan sama pemain-pemain lokal seperti Dewangga, terus Robi Darwis itu sebetulnya kan ada Ahmad Maulana yang udah sembuh gitu. Jadinya menurut saya sih juga bisa juga sih sebetulnya jadi papan tengah lah. Siapa nih bakalan rame nih. Nanti kayaknya Bung Faiz kalau misalnya pengen ngulik tentang Liga Indonesia komen deh. Setuju nggak sih? Karena beliau kayaknya nggak malas nih Liga Indonesia ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya apa sih ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih buat ruang podcast ruang taktik kita hari ini, di podcast kita hari ini sama Bung Faiz. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.